Selamat malam, Ner. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Strategi Penetapan Harga UMKM Tinutuan Wakeke di Manado. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Selin Chandra sebagai moderator. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan harapan dapat memberikan gambaran nyata bagi UMKM lokal menetapkan strategi harga yang efektif dalam praktik bisnis sehari-hari. Sebelum kita masuk ke strategi harga, penting untuk mengenal dulu produk dan usaha yang kami analisis. Produk utamanya adalah tinutuan atau yang lebih dikenal sebagai bubur Manado, makanan khas Sulawesi Utara yang berbasis sayur-sayuran. UMKM ini bernama Tinutuan Wakeke yang lokasinya berada di Jalan Wakeke, Manado. Kawasannya memang dikenal sebagai sentra kuliner khas daerah tersebut. Target pasarnya cukup luas, bukan hanya masyarakat lokal, tapi juga wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin mencoba kuliner tradisional. Jadi bisa dibilang usaha ini punya potensi besar dari sisi jangkauan pasar. Strategi penetapan harga yang digunakan oleh UMKM ini adalah strategi yang cukup umum untuk usaha kecil, yaitu berbasis biaya ditambah markup. Artinya, mereka menghitung dulu total biaya produksi, lalu menambahkan margin keuntungan di atasnya. Namun, harga ini tetap disesuaikan dengan daya beli masyarakat sekitar dan juga harga dari kompetitor di wilayah Wakeke. Mereka juga menetapkan harga psikologis, contohnya menjual dengan harga 19.000 bukan dengan 20.000. Ini tampak sederhana, tapi secara psikologis membuat konsumen merasa harga tersebut lebih murah. Ini strategi yang cukup cerdas dan sering digunakan dalam marketing. Baik, kita masuk dalam struktur biaya. Untuk memahami strategi harga, kita juga harus lihat struktur biayanya. Biaya tetap yang ditanggung usaha ini meliputi sewa tempat dan gaji karyawan. Sedangkan biaya variabel meliputi bahan baku seperti beras, sayuran, dan ikan roa, serta kebutuhan operasional seperti listrik dan air. Karena ini, UMKM struktur biayanya relatif sederhana dan skalanya kecil, sehingga manajemen biaya menjadi sangat penting agar tetap bisa mempertahankan profit. Oke, berikutnya. Baik, untuk berikutnya yaitu adalah perkiraan biaya. Baik, lalu berikutnya yaitu perkiraan biaya. Baik, berikutnya ada perkiraan biaya, yaitu pertama ada bahan baku utama yang dimana ada beras dan sayur-sayuran lokal yang diperkirakan biayanya itu sekitar 3.000. Lalu berikutnya ada topping, ada ikan roa atau suwir atau halus, itu perkiraan biayanya itu masih sama kisaran 3.000. Lalu sambal, itu sambal dabu-dabu kisaran 1.500. Utilitas seperti gas, listrik, air, alokasi per porsi itu kisaran 1.000. Lalu ada kemasan, jika dibungkus atau take away dia perkiraan biayanya itu kisaran 1.000. Jadi subtotal variabel, jika total biaya variabel per porsi itu kisaran 1.500. Biaya tetap atau dialokasikan sebagai sewa tempat, gaji karyawan dibagi 1.200 porsi, yaitu kisaran 6.667. Dan total biaya produksi itu variabel plus tetap, jadi totalnya ada 16.167 rupiah. Nah, harga jual, harga psikologis yang digunakan itu 19.000. Keuntungan kotor selisih harga jual dengan total biaya itu 2.833. Nah, untuk margin laba kita bisa lihat di situ ada 2.833 bagi 19.000 kali 100 itu dapat di angka 14,9%. Nah, harga psikologis 19.000 itu masih untung, tapi marginnya sayangnya itu masih agak kurang atau kecil. Ini strategi umum UMKM di daerah wisata yang mengandalkan repeat buyer dan volume penjualan. Bukan untung besar,
per porsi. Kalau biaya naik drastis dan markup nggak disesuaikan, bisa mapet, bahkan nyaris rugi. Tapi, dengan efisiensi bahan dan stabilitas pasar, mereka bisa survive. Kita masuk pada jenis pasar. UMKM Tinutuan Wakeke beroperasi dalam jenis pasar monopolistik yang ditandai dengan banyaknya penjual dengan produk serupa, tapi masing-masing punya ciri khas atau diferensiasi seperti rasa, lokasi, atau pelayanan. Tidak ada harga standar yang mengikat, sehingga masing-masing penjual bisa menentukan harga sendiri berdasarkan nilai tambah yang mereka tawarkan. Ini menjelaskan kenapa strategi diferensiasi dan kualitas sangat penting dalam pasar seperti ini. Dari hasil analisis ini bisa kita simpulkan bahwa UMKM seperti Tinutuan Wakeke menggunakan strategi harga berbasis biaya namun tetap fleksibel terhadap kondisi pasar. Struktur biaya sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghasilkan laba dan karena mereka beroperasi dalam pasar monopolistik, diferensiasi produk dan inovasi jadi kunci utama dalam memenangkan persaingan. Strategi-strategi sederhana seperti efisiensi biaya, inovasi menu, dan promosi digital ternyata punya dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.